Tapi yang jelas bahwasanya hubungan yang baik selama ini sudah terjalin, itu semakin memperkokoh semangat dan harapan kita bersama ya. Kita berbicara kira-kira ke depan, menatap masa depan, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Katanya memberi hak pada Anies untuk menentukan calon wakil presiden atau cawapresnya sendiri. Itu sangat lucu. Demokrat ngotot AHY maju soalnya. Sedangkan PKS juga mengusung Ahmad Saiku atau mungkin Aher. Gimana mau cari wapres? Anies itu cari wakilnya sendiri waktu jadi gubernur aja susah. Wah, seneng dong ya Anies ya. Di backing sama Surya Paloh, JK dan Akbar Tanjung. Lalu akrab dengan SBY, AHY dan Ahmad Saiku presiden PKS. Jadi, kalau dulu kelompok sebelah memiliki mentalitas asal bukan Ahok atau Jokowi dulu, maka kali ini kita yang gantian bilang asal bukan Anies. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. Heru menghidupkan lagi meja pengaduan masyarakat. Ini yang tidak terjadi di masa Anies, yang kesannya justru ya lebih senang bersembunyi di balik layar. Padahal warga Jakarta di era Ahok senang ke balai kota dengan harapan bisa mengadu langsung ke sang gubernur. Apalagi beda dengan Ahok, di mana sang gubernur rajin turun untuk ketemu langsung rakyat, Anies tidak pernah kelihatan hadir. Banyak pula cerita bahwa di era Anies, pengaduan yang diberikan terkesan cuma diterima tanpa ditindaklanjuti. Kini segenap gagasannya tentang air yang tidak disalurkan ke laut tapi ke dalam tanah, tentang sumur resapan, tentang kolam penampungan air, terbukti tidak jalan. Kini, Heru membelokkan air ke jalan yang benar. Orang kan kalau mendengar pidato Surya Paloh, seperti dia paling ideologis kan? Wah, paling demokratis, paling kemanusiaan. Itu kan dalam ucapan. Tetapi dalam pikiran dan jiwa raganya tidak ada itu. Cara Surya Paloh dalam menggait Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Langkah ini tentu mengejutkan banyak orang. Karena Surya Paloh dikenal sebagai nasionalis kelas berat. Dan menolak apapun yang berkaitan dengan paham-paham yang ingin menjadikan negeri ini negeri agama. Ambisi terbesar Surya Paloh adalah menjadi kingmaker dalam percaturan politik nasional. Jadi, jalan satu-satunya buat Nasdem supaya mencuri perhatian adalah dengan mendukung Anies Baswedan. Pak Surya Paloh katanya dia sekarang disebut kadrun karena mendukung Anies. Kita pun sadar bahwa Surya Paloh saat ini dalam satu barisan dengan Rizik Syihab dan Anies Baswedan. Jadi kalau sekarang membela Anies, jangan berpura-pura menjadi korban. Karena kalianlah pelaku politik identitas selama ini. Lawan politik identitas ini yang tidak boleh berhenti agar jangan sampai lagi jatuh korban seperti Ahok. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Silahkan terjemahkan sendiri. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. KIB ingin mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa. Sudah saatnya polarisasi politik kita akhiri. Setuju? Setuju? Kita komit melanjutkan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Sanggup? Alhamdulillah. Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Video Pak Ganjar siap jadi capres viral. Tapi yang menarik buat saya justru di bagian awalnya. Waktu Pak Ganjar ditanya, jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Iya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya kira Pak Ganjar akan jawab, jangan tanya saya, tanya Bu Ketum. Karena itu adalah hak prerogatif Ketum. Pak Ganjar sebut partai-partai itu.
plural, lebih dari satu partai. Partai-partai itu. Lalu Pak Ganjar tambahin, saya tidak tahu apakah partai saya percaya dengan saya. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Sepertinya Pak Ganjar sudah kasih kode siap diusung oleh partai lain. Koalisi Indonesia Bersatu siap? Baru beberapa hari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilantik ya. Lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka ini mudah sekali emosi ya? Apakah jangan-jangan mereka itu takut ada sesuatu yang terbongkar? Balai Kota langsung berbenah. Langsung ruangan yang dulu zaman Ahok terima surat atau terima laporan dibenahi dengan kursi-kursi yang baru. Biar kelihatan bagus ya. Oke, sudah 5 tahun saya baru hari ini menginjakkan kaki saya ke Balai Kota kembali. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Kalau dengan Pastor Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, haleluya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam pemilihan. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan
Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur? Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumber bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik.
Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Koalisi memang lagi sedang menyesuaikan frekuensi, ya kan? Apa yang barangkali mesti bisa disesuaikan satu sama lain. Tapi yang jelas bahwasanya hubungan yang baik selama ini sudah terjalin, itu semakin memperkokoh semangat dan harapan kita bersama ya. Kita berbicara kira-kira ke depan, menatap masa depan, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kami sepakat, Pak Surya Paloh juga selalu mengingatkan generasi muda, politisi hari ini termasuk saya sendiri, harus selalu kita membangun komunikasi yang baik. Kalau bisa bersinergi dan berkolaborasi, kenapa tidak? Pasti jauh lebih bagus, karena negara ini membutuhkan peran-peran kita semuanya. Jadi saya hanya ingin terus membangun komunikasi yang sudah semakin baik. Saya sampaikan ke teman-teman sekalian, intensif. Kemarin juga bertemu dengan teman-teman dari PKS, kami juga dialog dengan Mas Anies Baswedan, semuanya ingin menghadirkan gagasan-gagasan terbaik. Hari ini dengan Pak Surya Paloh dan juga tentunya Nasdem. Tebal disampaikan bahwa Surya Paloh tak masalah jika tak jadi koalisi dengan Demokrat dan PKS. Ini penjelasannya Nasdem loh. Saya anggap itu hanya lelucon seorang Surya Paloh. Pertama, menelisik ke belakang ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal Capres 2024, padahal banyak sekali kritik terhadap kinerja Anies ketika jadi Gubernur DKI Jakarta. Hasil kerja nyatanya masih dipertanyakan. Dari Stadion JIS yang pagarnya ambruk itu,
Atau Formula E yang sampai sekarang belum juga dikeluarkan perhitungan untung ruginya dan menjadi incaran pengawasan KPK? Lalu partai politik yang sedang didekati Nasdem untuk berkoalisi mengusung Anies adalah PKS dan Demokrat, semuanya partai oposisi. Nasdem yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi tadinya. Iya, saya sebut tadinya ya, karena sekarang kayaknya sih de facto sudah enggak ya. Mestinya juga tahu bagaimana enggaknya Anies bekerja sama dengan jajaran Kementerian PUPR dalam penanganan banjir. Katanya memberi hak pada Anies untuk menentukan calon wakil presiden atau cawapresnya sendiri. Itu sangat lucu. Ya. Anies yang bukan kader partai tiba-tiba diambil oleh Nasdem, dicapreskan, lalu udah sana cari wapres sendiri. Gimana nggak puyeng? Gimana mau cari wapres? Anies itu cari wakilnya sendiri waktu jadi gubernur aja susah. Ya, Nasdem memangnya bisa usung calon presiden sendiri, Pak? Kan enggak. Suara saja tidak sampai 20%. Harus koalisi dengan partai lain. Artinya jangan belagu gitu loh. Memangnya rakyat ini tidak tahu matematika politik dan pelitnya mencari koalisi dengan posisi Nasdem dengan suara kecil itu. Ada-ada saja ya Bang Surya ini. Sedikit lucu-lucuan politik ya. Nasdem tetap loyal kepada Jokowi, katanya begitu. Akan mengawal Pak Jokowi sampai 2024. Saudara-saudara, katanya begitu. Sampai mengungkit bagaimana Nasdem mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam mengurangi subsidi BBM. Diungkit lagi. Seakan mengungkap ada hutang budi Presiden Jokowi ke Nasdem. Sungguh sebuah lelucon sekali. Kalau Anies memilih pasangan dari non-parpol misalnya, apakah PKS dan Demokrat akan bersedia? Kabarnya ke Jawa Timur, Khofifah. Demokrat ngotot AHY maju soalnya. Sedangkan PKS juga mengusung Ahmad Saiku atau mungkin Aher. Lalu kalau dua-duanya ngotot, tentu saja cawapres non-parpol akan membuat mereka kesal dan melupakan koalisi. Masa bodoh dengan koalisi? Tak dapat jatah buat apa? PKS dan Demokrat pasti berpikir, Nasdem ini pintar banget ya hitung-hitungan politik. Efek Anies akan sangat menguntungkan Nasdem. Para pemilih pasti akan memilih Nasdem. Dengan cawapres non-parpol, Nasdem dan PKS dapat apa? Mungkin dapat duit ya, saya nggak tahu, mungkin. Kalau mau makan sendiri, mending PKS dan Demokrat mundur saja, mundur. Lebih baik tidak usah ikut pilpres. Tapi itu kan dilarang oleh undang-undang. Sekalian biar Nasdem juga tidak bisa mencapreskan Anies. Dan Anies pun tak bisa ikut pilpres. Mungkin inilah skenario yang paling diharapkan banyak orang saat ini. PKS dan Demokrat disuruh jadi mesin pendorong elektabilitas Nasdem. Tapi tak dapat jatah apa-apa, itu kabarnya. Ini sama saja kerja bakti, Bung. Hari gini kerja bakti. Dalam politik jarang ada yang namanya kerja bakti gratis seperti relawan. Relawan aja kadang minta jatah jabatan. Kalau dulu kelompok sebelah memiliki mentalitas asal bukan Ahok atau Jokowi dulu, maka kali ini kita yang gantian bilang asal bukan Anies. Jadi kalau beberapa waktu lalu Pak SBY bilang, saya mendengar, saya mengetahui akan ada upaya-upaya kecurangan. Ternyata kalau toh Anies nggak bisa nyapres ya karena ulah dari partai pendukungnya sendiri. Nasdem bakal tinggal sendirian, SBY sudah capek-capek turun gunung, sekarang udah kembali lagi. Masa turun gunung lagi karena anaknya terancam tak bisa jadi cawapres? Mungkin nggak itu ya? Sudah turun, capek-capek, kemarin sempat naik mungkin. Begitu sampai atas anaknya nggak jadi-jadi juga cawapres, bisa turun lagi loh. Kasihan dikit dong orang tua susah payah naik turun gunung. Wah seneng dong ya Anies ya. Di backing sama Surya Paloh, JK dan Akbar Tanjung. Lalu akrab dengan SBY, AHY dan Ahmad Saiku, Presiden PKS. Publik menganggap bahwa JK tentu saja mendukung pencapresan Anies ini. Apalagi muncul pula berita bahwa Akbar Tanjung, politisi senior dari Golkar, turut mendukung Anies nyapres waktu itu. Duri-durinya mulai mengenai Anies dan akhirnya juga bakal mengenai Surya Paloh. Dimulai dari klarifikasi oleh sejumlah petinggi Golkar soal dukungan Akbar Tanjung terhadap Anies waktu itu. Katanya pernyataan Akbar Tanjung itu sekedar normatif lah.
Apa daya akhirnya Akbar Tanjung sendiri memberikan klarifikasi bahwa dia tidak menyatakan mendukung pencapresan Anies. Jelek nggak tuh? Anies adalah anak ideologisnya JK. Orang udah ngomong kayak gitu. Anies adalah bentuk mudanya Yusuf Kala. Mungkin begitu. JK juga dianggap sebagai motor utama penopang logistiknya Anies Baswedan sejak kemunculan dan kemenangannya di Pilgub DKI dulu. Sehingga Anies bisa mencapai posisinya hingga seperti sekarang ini. Bahwa Pak Yusuf Kala itu akan mendukung apapun keputusan partainya, yaitu Golkar. Waduh. Sementara itu, klarifikasi juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, yang juga keponakannya JK. Erwin menyatakan bahwa JK tidak mendukung Anies sebagai bakal capres dari Partai Nasdem. Ini beneran Pak ya? JK dipastikan mendukung apapun keputusan partainya, Golkar. Lebih tidak disangka oleh Anies maupun Surya Paloh adalah mereka tidak menyangka jika seorang Jokowi juga bisa menyentil dengan frontal. Di depan publik, di depan para ketum partai politik. Momennya adalah waktu acara peringatan HUT Golkar. Makin besar tantangan buat Anies dalam mendongkrak citranya. Karena dalam berbagai survei jelas-jelas Ganjar ini mengungguli Anies. Walaupun kemarin Ganjar kemudian mendapat tindakan disiplin dari partainya. Tapi itu oke lah. Berasa ditusuk duri buah durian nggak sini? Apalagi pada waktu hampir bersamaan saingan utama Anies yaitu Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya nyapres kemarin. Yang saya sebut mengagetkan adalah Nasdem dan Anies karena memang tidak disangka-sangka. Pintu dukungan dari berbagai partai tentunya bakal terbuka buat Ganjar. Disinilah ketika Presiden Jokowi memberikan kata sambutan ke arah wajah Surya Paloh dan juga Anies, meskipun Anies nggak datang. Jadi jelas bahwa ini adalah balasan dari Presiden Jokowi terhadap Surya Paloh. Pasti Surya Paloh maupun Anies tidak menyangka bahwa Presiden Jokowi juga bisa mengeluarkan kata-kata yang menusuk. Golkar nggak akan sembrono mendeklarasikan Capres 2024. Yang sembrono itu adalah Nasdem, maksudnya itu. Hadir tuh di acara itu. Selain Presiden Jokowi ada Luhut Binsar Panjaitan dan beberapa ketua umum atau perwakilan partai politik seperti AHY, Haritanu, Pak Mardiono ya dari P3, ada Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, ada Raja Juli Antoni, sahabat saya di PSI, tentu saja ada juga Akbar Tanjung, Yusuf Kala, dan Ketua Umum Golkar yaitu Pak Erlangga. Capres maupun cawapres dari Golkar itu adalah tokoh-tokoh yang benar, bukan nggak benar kayak Anies misalnya. Lagi-lagi Nasdem harus introspeksi dan teliti sebelum mengeluarkan statement, apalagi memilih Capres 2024. Jangan sampai membuat partai lain sakit hati. Dan tentu saja jadi blunder untuk Nasdem itu sendiri. Sedih bukan? Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini.
Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.